Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan setiap hari Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat bersama Transitive Learning Society, Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah generasi milenial yang islami, modern, dan cerdas. Saat ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan berbagi cerita, wawasan, dan juga pengetahuan terkait tema kita pagi ini. Beliau adalah Al-Mukarram Dr. Nishpul Khairi MAG. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau istilahnya dikenal dengan UINSU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warek, selamat datang. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Gimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan yang penting saya pikirkan, Betul. kita selalu menghimbau pada masyarakat dimanapun berada di tengah pandemi COVID ini, kita harus prokes, Tetap prokes. protokol kesehatan, jaga jarak, karena kita tidak tahu yang namanya penyakit pasti datang kan. Iya, baik. Apalagi kita punya simpanan dalam kan. Ya, Ustaz. Ini faktor yang membuat kita ya harus diingatkan selalu supaya kita dalam kondisi untuk menjaga. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Pemirsa Tribuners, munculnya fenomena pergaulan yang jauh dari tuntunan syariat Islam, seperti pergandengan tangan, berpelukan, bahkan juga jauh lebih dari itu, dianggap sesuatu yang lumrah. Hidup hura-hura, pulang larut malam, menjadi hal yang biasa, sehingga dapat dikatakan bebas pergaulan ataupun pergaulan bebas. Sementara ada sebagian dari generasi muda yang memakai sarung, peci, berangkat ke masjid, menuju majelis ta'lim, dikatakan so alim, dan lain sebagainya. Islam tidak antipati dengan semua pergaulan. Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana bergaul kepada siapapun, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Bagaimana kita bisa menyikapinya sebagai generasi muda Islam? Mari simak obrolan dan bincang-bincang kita bersama Ustadz Nishpul Khair. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana Ustadz bisa menjelaskan kepada pemirsa Tribuners tentang generasi muda yang islami, modern, dan cerdas, sebagaimana tema kita pada hari ini? Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih kepada teman saya. Generasi muda Islami, generasi cerdas ya, dan generasi modern. Tiga hal ini menjadi sebuah kebutuhan bagi pemuda-pemuda, bagi masyarakat, khususnya masyarakat milenial. Dimaksud dengan masyarakat ataupun generasi milenial ini adalah generasi Y, generasi Linggas katanya, generasi yang lahir sekitar tahun 1980-an dan 1990-an, ada mengatakan tahun 2000-an. Kalau saya generasi Z, bukan generasi Y lagi kan, generasi Z. Dalam agama kita, khususnya perspektif agama Islam, generasi harapan untuk menjadi generasi Islam, generasi cerdas dan generasi modern ini kan sebuah dorongan, sebuah tuntutan bagaimana generasi Y hari ini harus seperti itu. Generasi Islam ini adalah generasi yang agamis. Ukuran generasi agamis itu perpaduan antara simbol
dan implementasi. Ada orang melihat generasi Islam itu simbol. Bagaimana dia bisa mencontohkan simbol Islami? Misalnya dia harus berpeci, dia harus jenggot panjang, dia harus berhijab yang perempuannya, berhijab dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya substansi generasi Islam itu adalah implementasi. Implementasi di dalam sikap, dalam pikiran, dalam sikapnya. Jadi pikirannya, hatinya, dan sikapnya. Pikirannya harus pikiran agamis. Hatinya harus hati yang agamis. Sikapnya harus sikap yang agamis. Ini sebenarnya titik tekannya. Namun, karena kita adalah selalu melihat simbol, melekatkan antara simbol dengan melekatkan antara penampilan dengan gaya dengan implementasi. Tapi sebenarnya yang dilihat itu, substansi yang sebenarnya itu adalah implementasi tadi. Kalau persoalan penampilan itu kan dalam estetikanya, di dalam akhlaknya, penilaian akhlaknya. Ya, ketika kita ingin menghadap Tuhan, alangkah indahnya penghormatan kepada Tuhan itu kita berpeci, kita berlobe, kita baju koko, karena kita akan berhadapan dengan Allah, dengan Tuhan. Ini kan estetika, tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah substansi yang sebenarnya, hati, keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Keikhlasan dalam beragama. Bagaimana hati kita itu benar-benar satu, hati kita itu benar-benar tawadu, hati kita itu benar-benar istiqomah menghadap Tuhan. Ya Allah, hari ini hari Jumat, aku melaksanakan ibadah Jumatan kepadamu dengan istiqomah. Supaya indah dalam berislam tadi, ya diperkuat dengan persoalan penampilan, kan begitu. Jadi teori-teori banyak mengatakan, ya kalau dalam teori tasawuf, teori sufi lebih melihat adanya paduan penampilan dengan hati dan sikap. Sejalan ya. Sejalan. Tapi kalau dalam teori pandangan orang fikih, ya lebih mengkedepankan hati dan sikap tadi. Penyerahan diri kita kepada Allah itu benar-benar terukur dengan hati kita dan sikap kita. Apakah boleh kita melaksanakan ibadah Jumat dengan berbaju kaos? Ya boleh saja. Selama tertutup aurat, kan gitu kan? Ya, benar. Apakah boleh kita melaksanakan sholat Jumat seperti Bung Ramon pakai peci, pakai jas? Ya lebih indah lagi, kan begitu? Dalam pandangan sufi dan tasawuf. Nah, ini tergantung cara pandang. Tapi Allah akan melihat keikhlasan, mukhlishina lahuddin, keikhlasan dalam beragama tadi. Ini membangun, memperkuat generasi yang Islami. Nah, dalam konteks ibadah ya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan terhadap menempatkan diri kita masyarakat modern. Yang dimaksud dengan masyarakat modern ini kan masyarakat di mana kita masuk dalam ruang modernitas. Modernitas itu adalah hari ini. Salah satu indikator modernitas tadi apa? Peradaban itu sudah berubah. Peradaban industri, peradaban sosial, peradaban IT, peradaban apa lagi? Budaya sudah berubah. Diukur dengan kemajuan-kemajuan yang berbeda dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Ya, dalam konteks kita, pandangan kita, ya kondisi modern hari ini, ya bisa saja sebenarnya
atok-atok kita 50 tahun yang lalu, mereka memandang ya generasi modern ini masa kami, katanya kan. Betul. Unsur-unsur budaya, unsur-unsur peradaban itu diukur. Bisa saja, kita tidak bisa mengatakan, kita bisa mengatakan masyarakat pada masa Rasulullah itu kan masyarakat masih sederhana. Itu kan kata kita sebenarnya. Tapi dalam pandangan masyarakat, ketika masyarakat Rasulullah itu mengatakan, ya kami masyarakat yang sudah baik, sudah terukur peradaban kami, sudah terukur aspek budaya kami, ekonomi kami, politik kami, sosial kami. Nah, tapi kita hari ini melihat sejarah masa lalu itu lebih unggul hari ini, kan begitu. Dulu tidak ditemukan handphone, tidak ditemukan podcast seperti ini, kan. Talkshow gini ya, Ustaz. Ulama kita dulu, ustaz-ustaz kita itu berceramah itu kan susah. Dari pantai ke pantai, dari laut ke gunung, hutan masuk hutan. Tapi hari ini teknologi kita ini mendukung, mempermudah ya, Ustaz, dan mempermudah dan berjalan secara cepat. Betul. Tidak ada ruang dan waktu yang tidak kita ketahui hari ini. Ini ketika kita mengatakan ya hari ini kita maju. Tapi generasi cucu kita ke depan mengklaim masa ayah saya belum maju. Ini kami maju. Itu sah-sah saja, kan. Tapi indikator unsur-unsur peradaban dan kebudayaan itu berjalan terus, bergerak dan dinamis. Makanya hukum bergerak dan dinamis, sosial bergerak dan dinamis, budaya bergerak dan dinamis. Tapi jangan lupa indikator juga ke belakang, kan begitu kan. Saya ada karena orang tua saya ada. Orang tua saya ada karena ada orang tua sebelumnya. Jadi membutuhkan kecerdasan dalam melihat perubahan waktu, zaman, dan konteks konteks perubahan sosial di masyarakat. Kemudian cerdas. Masyarakat generasi milenial harus cerdas. Cerdas ini kan tidak bisa dipahami secara etimologi. Ya. Kita pintar, ada orang pintar tapi tak cerdas. Oh, beda itu, Ustaz. Beda itu. Ada orang cerdas tapi tak pintar. Dan ada orang cerdas dan pintar. Nah, itu mendefinisikannya gimana, Ustaz? Ini dia pintar. Secara normatif dia cepat. Daya tangkapnya cepat. Ya. Tapi ada orang saya lihat daya tangkapnya kurang, tapi cerdas dia. Dia punya potensi otodidak, dia punya kemampuan untuk menganalisis dan menelaah. Ini cerdas. Kalau orang metik-metik itu rata-rata itu orang pintar. Tapi kalau orang sosial tidak pintar tapi cerdas dia. Kemudian ada orang pintar dan cerdas. Tapi tak semua potensi ini diberikan Tuhan, kan begitu. Makanya kita lihat orang yang sukses, yang berada pada level atas itu dalam sebuah karir ataupun jabatan itu rata-rata orang cerdas, bukan orang pintar. Karena dia punya potensi, punya kemampuan untuk menganalisis, untuk membaca, merekam dan lain sebagainya, sehingga dia benar-benar posisi yang ditempati itulah posisi yang hebat lah kita katakan. Dan rata-rata orang pintar ini berada pada posisi middle dia, pekerja. Makanya ada yang mengatakan menjadi pemimpin itu tidak perlu orang pintar, tapi orang cerdas. Cerdas dikalahkan orang yang bertuah. Iya. Kata Datuk. Kata Datuk, ya kan? Iya. Nah, ini kalau bicara bertuah kan tidak banyak. Ini titipan Tuhan. Dan hanya orang-orang tertentu aja. Orang tertentu saja mungkin Tuhan melihat la yukallifullahu nafsan illa usahalah makasabat wa alaiha maktasabat. Itu. Jadi ketiga tadi ini harus satu kesatuan ya, Ustaz, menjadi terintegrasi.
menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh Setiap generasi kita hari ini. Apalagi generasi kita hari ini sudah memasuki generasi 5.0. 5.0, benar. Masyarakat industri kelima. Betul. Yang tentunya diidentikan dengan bersentuhan dengan teknologi, bersentuhan dengan robot, Iya. dan lain sebagainya. Baik, Ustadz. Wah, ini Tribuners lengkap sudah ya. Daripada tema yang kita pertanyakan terkait bagaimana kita bisa menjadi generasi yang islami, generasi muda yang islami, modern dan cerdas. Nah, terkait dengan 3 hal yang terintegrasi tadi, Ustadz. Kita mempunyai kan keberaneka-ragaman, suku, budaya, agama. Nah, sebagai generasi Islam yang sudah disebutkan tadi, Ustadz, bagaimana kita bisa menyikapi terkait dengan heterogennya masyarakat kita ini, Ustaz? Nah, mungkin bisa Ustaz jelaskan. Silakan, Ustaz. Baik. Tidak ada lagi ruang dan tempat tanpa heterogen. Betul. Ini hukum alam. Sunnatullah. Sunnatullah ya. Bahkan heterogen ini tidak saja sebagai sebagai sebuah identifikasi di dalam sebuah ruang, tapi juga dia turut memperkuat dan mensukseskan ruang tersebut. Kita ini heterogen ini. Ya. Ada AC dari segi sarana lah. Ya, fasilitas. Ada AC dan fasilitas ini heterogen. Ya. SDM juga heterogen. Termasuk heterogen. Ada pakar media, ada pakar komunikasi, Betul. ada pakar IT dan lain-lain sebagainya. Ini kolaborasi. Kolaborasi, benar. Terintegrasi satu dengan yang lain sehingga menciptakan ruang podcast yang representatif, misalnya kan. Apalagi kebutuhan terhadap unsur manusianya, mulai dari sukunya, agamanya, Betul. apalagi SDM-nya juga heterogen. Kita bukan lagi berbicara agama, tapi kita sudah berbicara tentang moderasi beragamanya. Kita berbicara di dalam ini dibutuhkan ada masyarakat suku ini. Misalnya ada masyarakat Chinese, teman kita, ada unsur ini, unsur. Ini kebutuhan hukum alam. Hukum alam ya. Ini harus dijaga, harus menjadi satu kesatuan dalam memperkuat dalam konteks ini satu media misalnya kan. Satu ruangan tadi lah. Ruangan tadi. Dalam konteks lebih luas lagi, sebuah masyarakat itu akan kuat memang harus heterogen. Betul. Sebuah negara akan kuat harus heterogen. Karena dia menjadi hukum alam, menjadi sunnatullah yang harus kita sadari ini menjadi unsur penguat, menjadi satu kekuatan yang besar dalam rangka memperkuat segala hal. Indonesia akan kuat, ya harus heterogen. Sumatera Utara harus kuat, harus heterogen. Karena itulah ini harus kita kawal secara bersama. Harus ada komitmen bersama, ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam perjalanan waktu. Tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi masyarakat, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi negara yang tanpa heterogen. Pluralitas, majemuk. Saling isi-mengisi, saling memperkuat. Dan kalaupun ada perbedaan, itu Ustaz, bagaimana yang harus kita sikap? Ya mungkin dalam kalau perbedaan pandangan ya wajar. Dalam pandangan, pendapat. Ya, dan perbedaan itu dinamis. Itu ya. Dinamis. Dan tapi yang penting jangan memaksakan kehendak juga. Boleh kita emosional, boleh mata ini sama-sama merah, boleh pukul-pukul meja misalnya. Tapi hati tetap dingin. Hati tetap dingin. Keputusan tetap mengkerucut keputusan bersama. Memperkuat. Karena di dalam satu ruangan yang heterogen tadi. Emosi itu kan bagian daripada manusiawi lah, psikologi, dan itu tidak bisa terpisahkan. Betul. Kan gitu. Rambut yang sama-sama hitam,
Tapi kan hati berbeda. Tapi tidak selamanya emosionalnya kita kelola secara Dipelihara. permanen, apalagi dipelihara. Betul. Tapi ada Menyikapinya- kebijakan-kebijakan bijak, keputusan-keputusan bijak yang harus kita sepakati. Ini harus dimiliki oleh generasi milenial. Jadi cerdas yang saya katakan tadi kan di dalamnya ada kebijaksanaan. Tidak hanya sekedar cerdas itu pintar, menguasai, tapi harus kebijakan. Ada kebijaksanaan, ada hati di dalamnya kan. Semua ini kan harus kita kelola dengan hati. Betul, betul. Dengan hati inilah menjadi manis, menjadi indah di dalam ruang yang kita bangun tersebut. Oke, baik. Nah, jadi memang menyikapinya tadi itu tetap dengan harus keputusan bersama dan hati yang dingin ya. Ya. Nah, terkait dengan generasi yang modern, kita tahu bahwasannya zaman sekarang ini kan dunia ini penuh dengan digitalisasi, Iya. teknologi, seperti yang sudah disampaikan Ustadz sebelumnya. Nah, ada nggak kira-kira gambaran Ustadz ke pemirsa Tribuners terkait benteng ataupun border, pagar-pagar yang harus dibatasi terkait dengan penggunaan teknologi ataupun penggunaan aplikasi dan sebagainya, Ustadz, bagi generasi muda yang Islami, modern dan cerdas tadi, Ustadz? Baik. Salah satu daripada ciri generasi milenial itu cukup dekat dengan gadget. Cukup dekat dengan handphone. Tidak ada lagi, saya pikir, generasi atau bahkan sejak TK pun sudah diperkenalkan dengan gadget karena menjadi kebutuhan. Mahasiswa UIN Sumatera Utara itu sebanyak 36.000 orang. Saya pikir sebagai generasi milenial pasti minimal satu ada handphone itu masing-masing kan, karena ini menjadi kebutuhan. Betul. Apalagi sekarang suasana belajar kita kan secara daring ya, dalam jaringan, Dalam jaringan. secara online. Seorang dosen mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa yang bersangkutan. Minimal handphone itu ada. Kalau 36.000 orang mahasiswa UIN, berarti dia memiliki 36.000 Android. Android. USU bagaimana jumlahnya? Oke. Unimed bagaimana? Iya. Seluruh universitas, bahkan jangankan bicara perguruan tinggi, tingkat dasar saja pun sudah diberikan itu. Karena bagian daripada instrumen proses belajar mengajar. Kalau dulu fungsi gadget ini hanya sebatas alat komunikasi, ya hari ini juga menjadi bagian pada instrumen pendidikan, media pendidikan. Kalau tidak, ya bagaimana membangun kecerdasan masyarakat Indonesia? Hari ini dengan adanya COVID-19 ini, ya hikmahnya pengenalan terhadap teknologi semakin tinggi. Kan begitu kan? Yang tadi orang tua tak terpikir membelikan handphone dan laptop, ya mau Wajib. tidak mau harus beli laptop. Kalau nggak tertinggal ya, Ustaz. Nah, mahasiswa saya mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Saran saya pertama, beli laptop. Kalau tidak, tak bisa dibeli cash, kredit. Karena ini kebutuhan. Kebutuhan dalam menjawab di tengah COVID yang mau tidak mau bahwasanya kita proses belajar tetap berjalan meski dalam keadaan new normal. Betul. Laptop ini kan bagian dari new normal. Handphone ini kan bagian dari new normal dalam konteks pembelajaran ya. Baik. Tentunya ini menjadi kebutuhan yang harus kita dorong secara tidak langsung. Tidak ada lagi anak-anak kita tak mengenal IT karena kondisinya, dan inilah yang kita sebut bagian daripada identifikasi masyarakat milenial tadi. Tapi dengan catatan jangan terlalu berlebihan dalam penggunaannya. Karena juga punya efek kesehatan. Kemudian kita juga tahu produk IT ini juga pasti bias
bias-bias sinar kan, radiasi juga cukup tinggi terhadap kesehatan. Orang tua juga harus menjadi kontrol dalam hal ini. Ya, ya. Ketika dulu dia diserahkannya anak-anaknya ke perguruan tinggi, atau diserahkannya anak-anaknya ke lembaga pendidikan tertentu, hampir saya katakan mungkin 50% itu kontrol sekolah. Tapi hari ini orang tua harus cerdas, harus bijaksana. Masa depan anak-anaknya sekarang tergantung di rumahnya dalam konteks COVID ya. Ya. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan ya COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Dan kita dalam kehidupan normal kembali. Dan memang orang tua juga harus turut serta ya. Turut serta dalam jadi mengontrol itu. Membentuk anak ini menjadi masyarakat yang generasi yang islami, generasi cerdas dan generasi apa tadi? Modern ini ya tidak terlepas daripada orang tuanya. Tetap pengawasan. Karena pengaruh globalisasi itu cukup deras. Iya, iya. Tidak bisa kita hambat. Betul. Tapi kita bersama-sama harus menjadi penyaring. Betul. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semua itu sampai dengan cepat kepada kita. Dan nggak bisa juga melawan arus juga ya Ustaz? Ini kebutuhan. Pasti. Ini apa namanya? Zaman ataupun memang era yang memang terus berubah, dinamis, dan perubahan sosial terus berubah, IT juga terus berubah dan semakin meningkat, memberikan daya manfaat sekaligus juga memberikan efek gitu kan, ada efek positif dan negatifnya. Bagaikan mata pisau lah kan, dua buah mata pisau yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Ustadz Mispul. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Ustaz, apa yang ingin Ustaz sampaikan lah pesan kepada Tribuners, baik khususnya yang mungkin juga bagi kawan-kawan yang sedang melaksanakan pendidikan di kampus, bahkan yang sedang menjalani aktivitas lainnya gitu, terkait dengan bagaimana seyogianya kita bisa benar-benar mengaplikasikan, mengimplementasikan sebagai generasi muda Islam modern dan cerdas tadi Ustaz. Baik. Pertama, saya mengapresiasi dan bangga kepada Tribun. Terima kasih Ustaz. Tribun sebagai salah satu media yang juga fungsinya menjalankan dan menciptakan kecerdasan masyarakat. Jadi tentunya ketika Tribun menyampaikan sebuah informasi, ini kan tentunya informasi positif. Positif, pasti. Apalagi kegiatan seperti kegiatan kita inilah kan. Menambah wawasan juga nih, menambah wawasan masyarakat dari semua aspek. Tergantung tokoh yang muncul dan materi apa yang disampaikan ke masyarakat. Iya. Jadi harapan kita terutama pada generasi muda Islam, pertama penguatan internal dulu. Penguatan internal yang saya katakan tadi adalah pendidikan. Pendidikan menjadi sebuah kebutuhan besar. Eksis atau tidaknya, bermasa depan atau tidaknya seseorang ke depan tergantung pendidikannya. Ini masa kompetisi. Jadi masyarakat industri 5.0 ini mendekatkan generasi kita dalam sebuah kompetisi yang luar biasa ke depan. Kalau tidak tergilas informasi. Betul. Pendidikan harus diperkuat. Nomor satu pendidikan. Yang kedua, IT harus diperkuat. Yang ketiga, komunikasi harus baik. Komunikasi. Kalau tanpa komunikasi, salah satu manfaat komunikasi ini kan memberikan rezeki. Iya. Sama kayak artinya silaturahmi juga. Silaturahmi juga. Iya. Jadi kalau ustadz misalnya, apalagi hari Jumat ini kan, saya selalu katakan, jangan putuskan handphone, jangan matikan handphone hari Jumat. Gitu. Karena rezeki itu ada di handphone. Komunikasi tadi. Ya, saya lah misalnya. Iya. Ada jadwal khutbah saya tidak bisa hadir, saya telepon teman saya yang lain, gantikan saya dulu. Gantikan, iya. Itu artinya kan komunikasi. Iya. Yang keempat adalah kolaborasi. Tidak ada lagi sukses seseorang itu tidak bisa lagi dia secara sendiri-sendiri. Artinya
zaman ini bukan zaman menciptakan Superman, tapi zaman menciptakan super tim. Super tim ya, benar. Tim yang kuat, tim yang sehat. Iya, iya. Tribun eksis itu bukan karena Ustadz atau Bung Ramon, Iya. bukan karena Pempret, Betul. tapi tim yang berkolaborasi. Bagaikan sebuah musik simfoni Iya. yang akhirnya memberikan musik yang indah untuk didengar. Melodi yang indah. Makanya seorang Pempret, baik komunikasi ke bawah Betul. ataupun komisi ke atas, dia harus tahu betul Betul. mana sisi-sisi, mana sudut-sudut yang lemah. Iya. Karena Dari kalau tim tadi. salah satu lemah, maka rusak tim yang kuat instrumen tadi, yang lainnya ya. dan tim yang rusak akan merusakkan sebuah perusahaan besar. Makanya seorang pemimpin itu harus benar-benar punya talenta yang kuat, punya kecerdasan yang kuat dalam membangun sebuah komunikasi, baik komunikasi ke bawah Betul. maupun komunikasi vertikal atau komunikasi horizontal. Ini teori komunikasi disampaikan itu. Jadi ini saya pikir yang harus diperkuat dan dilapisi oleh generasi muda kita. Kalau dulu generasi Ashabul Kahfi kan begitu kan? Iya. Tapi generasi Ashabul Kahfi ini kan generasi masanya Di zamannya. yang diceritakan oleh Al-Quran. Al-Quran di dalam surah Tapikah ada prinsip-prinsip Ashabul Kahfi itu yang bisa kita adopsi menjadi bagian daripada generasi hari ini? Tapi tidak semuanya, karena zaman sudah berubah. Ya. Tidak cukup hanya sebatas agamis, Islami, ataupun agamis semua agama lah ya. Nah, karena kita berbicara plural. Religi lah, religi. Religi, semua agama harus menanamkan sikap religi itu kan. Iya. Nah, tetapi juga kecerdasan, apalagi tadi? Topik kita tadi? Modern. Modern ini bagian yang cukup melekat yang harus ditanamkan. Siapa yang menanamkan ini? Orang tua dulu. Awalnya di orang tua. Yang kedua adalah baru lembaga pendidikan. Iya. Yang ketiga adalah intuisi pengalaman beliau. Pengalaman anak-anak ini. Melihat bahwa ya ini harus menjadi kebutuhan yang cukup melekat dalam kehidupan seorang generasi. Muda. Khususnya generasi Muda. milenial dan generasi muda kita. Kalau saya kan generasi Z. Mantan generasi milenial ya. Generasi Z ini ya sudah jadi orang tua hari Orang ini. tua, ya benar. Dan Ya, perannya orang tua tadi ya, dan Ustaz. generasi Z ini ya perannya menciptakan generasi Y ini benar-benar agamis, religi dan cerdas dan modern tadi. Baik. Ada satu yang agak kelupaan nih, Ustaz. Apa Pesannya itu? Attitude tadi, Ustaz. Iya. Peranan sebagai generasi muda yang mempunyai attitude kan juga mungkin harus dipertegas lagi, Ustaz. Iya, betul. Benar ya. Ya, attitude juga menjadi bagian yang harus diperkuat, terutama menyerap, merekam apa yang terjadi di sekitar dia. Dan ini kan juga membentuk sikap. Sikap tadi ya. Kadang-kadang pada dasarnya kalau mengikuti hadis Rasulullah kan pada dasarnya kan seseorang itu bagus, baik. Betul. Lingkungan lah yang menciptakan dia menjadi tidak baik. Menjadi tidak baik. Saya tidak mengatakan Yahudi itu Nasraninya kan, Betul. tapi lingkungannya. Cara pandang lu kan berbeda dengan hari ini. Makanya saya katakan ini jadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan garis-garis, diperkuat dengan lembaga pendidikan yang diikutinya, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Oke. Baik, waduh ini sudah secara jelas ini ya bagaimana sahabat Tribuners kita menjadi generasi milenial yang memang benar-benar Islami secara implementasi ya Ustadz ya. Terus juga kita modern dengan pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi dan juga harus cerdas. Cerdas dalam arti harus disikapi dengan attitude juga yang baik gitu ya Ustadz. Nah, baiklah pemirsa Tribuners, demikian diskusi dan obrolan kita bersama Ustadz Nisful Khair. Semoga apa yang menjadi diskusi dan perbincangan tadi dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk dijadikan referensi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ikuti terus program digital Tribun Medan, bantu like, share, dan komen sosial media kami, baik Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada Ustadz sebagai narasumber pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang sudah menyaksikan, dan saya beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali pada episode dan program yang sama di waktu yang minggu yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama.